Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sahabat YouTube. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 3 kategori KPM PKH berdasarkan periode salur pencairan di akhir tahun 2024 ini. Yang pertama ada KPM PKH periode salur Juli hingga Desember. Kemudian ada KPM PKH periode salur Oktober-Desember. Dan ada KPM PKH periode salur November-Desember tahun 2024. Anda kira-kira termasuk ke kategori yang mana? Tentu ini nanti akan berpengaruh ke bantuan yang bakalan diterima ya. Kemudian apakah di akhir tahun 2024 ini juga akan ada bantuan bonus atau tambahan seperti di tahun 2023 yang lalu? Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Yang pertama, ini terkait dengan 3 kategori KPM PKH berdasarkan periode salur di pencairan periode akhir tahun 2024 ini. Nah, sahabat YouTube semua, sebentar lagi kita akan masuk di bulan November. Nah, di bulan November tentu memasuki di periode salur November-Desember bagi yang pencairannya dari awal itu lewat kartu KKS ya, sahabat YouTube. Sudah banyak sekali KPM PKH maupun BPNT yang menantikan pencairan di periode akhir tahun 2024 ini, yaitu periode November-Desember yang dari awal lewat kartu KKS. Sedangkan bagi KPM peralihan pos ke kartu KKS, ini terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama tentunya bagi KPM yang belum mendapatkan kartu KKS barunya, atau yang sudah mendapatkan kartu KKS-nya tapi belum pernah cair sama sekali terhitung sejak bulan Juli tahun 2024. Kemudian kelompok yang kedua tentunya adalah KPM PKH yang sudah terbagi kartu KKS-nya dan sudah cair di beberapa waktu yang lalu untuk periode tahap yang ketiga ya sahabat YouTube. Nah, pada video kali ini kita akan memperjelas lagi beserta nominal bantuan yang nanti bakalan didapat oleh para KPM PKH. Nah, jadi ada 3 kelompok besar atau 3 kategori KPM PKH berdasarkan periode salur pencairannya. Yang pertama ini adalah KPM PKH peralihan pos ke kartu KKS yang dari bulan Juli tahun 2024 itu masih belum dicairkan bantuannya. Baik KPM PKH peralihan pos ke kartu KKS yang belum mendapatkan kartu KKS barunya ataupun yang sudah mendapatkan kartu KKS barunya. Tapi catatannya mulai dari bulan Juli bantuannya masih belum dicairkan. Terhitung ada 2 tahap, tahap yang ketiga dan tahap yang keempat. Tahap ketiga tentunya yaitu untuk alokasi Juli, Agustus, September. Tahap yang keempat adalah Oktober, November, Desember. Terhitung 2 tahap, tentu bantuan yang bakalan diterima oleh para KPM itu nanti akan 2 kali lipat lebih besar. Namun catatannya nanti masuk saldonya apakah bersamaan 2 tahap sekaligus atau sendiri-sendiri tapi waktunya jedanya tidak terlalu lama. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah, jadi karena yang dicairkan ini 2 tahap, maka bagi KPM PKH yang memiliki komponen anak sekolah SD sederajat, itu bantuan yang diterima totalnya adalah Rp450.000. Kemudian yang memiliki anak SMP sederajat Rp750.000. Kemudian yang SMA sederajat yaitu Rp1.000.000. Yang lansia atau disabilitas berat 1 orang Rp1,2 juta. Sedangkan yang memiliki balita atau ibu hamil 1 orang yaitu Rp1,5 juta ya. Jadi itu terhitung 2 tahap ya sahabat YouTube. Namun catatannya tidak semua ya, catatannya ini penting sekali diperhatikan, tidak semua KPM PKH nanti akan cair di 2 tahap itu ya sahabat YouTube.
Jadi nanti tergantung verifikasi datanya ya di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apabila ada KPM PKH yang dinyatakan layak di tahap ketiga saja, sedangkan di tahap keempat itu dinyatakan tidak layak, maka bantuannya yang dicairkan hanya untuk tahap yang ketiga saja. Jadi untuk tahap yang keempat tidak dicairkan karena sudah dianggap tidak layak menerima. Jadi itu sangat penting diperhatikan buat para keluarga penerima manfaat. Nanti jangan sampai bingung ketika bantuannya sudah cair. Nah, katanya dari Bansos cairnya langsung 2 tahap, tapi ini saya cairnya kok hanya tahap 3 saja atau hanya 1 tahap saja. Nah, bisa jadi ceritanya seperti itu. Yang valid ataupun yang masih dinyatakan layak itu tahap yang ketiga, sedangkan tahap yang keempat sudah dinyatakan tidak layak. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Kemudian kategori yang kedua adalah KPM PKH periode yang dicairkan untuk Oktober, November, Desember ya, seperti itu. Nah, ini tentunya bagi KPM PKH peralihan dari pos ke kartu KKS yang sudah mendapatkan kartu KKS barunya, dan untuk periode Juli, Agustus, September itu sudah dicairkan di beberapa waktu yang lalu. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah, jadi buat para KPM PKH untuk kategori yang kedua ini, jadi cairnya untuk tahap yang keempat saja ya, yaitu Oktober, November, Desember. Tentu bantuannya yang diterima nanti akan beda dengan kategori yang pertama tadi. Kategori yang kedua ini untuk yang memiliki komponen anak sekolah SD sederajat dapatnya adalah Rp225.000, SMP sederajat Rp375.000, SMA sederajat Rp500.000, lansia atau disabilitas berat 1 orang Rp600.000, dan yang terakhir balita atau ibu hamil 1 orang yaitu Rp750.000. Kemudian kategori yang terakhir atau kategori yang ketiga adalah KPM PKH yang proses pencairannya dari awal itu lewat kartu KKS dan rutin dicairkan per 2 bulan sekali. Jadi periode akhir tahunnya untuk November Desember tahun 2024. Tentu nominal bantuan yang didapat untuk SD sederajat yaitu Rp150.000, SMP sederajat Rp250.000, SMA sederajat Rp333.333, lansia atau disabilitas berat 1 orang Rp400.000, dan ibu hamil atau balita 1 orang yaitu Rp500.000. Dan bantuannya itu bisa terakumulasi dengan aturan maksimal 4 komponen saja yang bisa terhitung ke dalam bantuan PKH. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah, jadi itu 3 kategori KPM PKH berdasarkan periode salur di pencairan di akhir tahun 2024 ini. Semoga segala proses persiapannya diberi kelancaran dan pastinya update real-time status D6NG akan kita kabarkan melalui channel Diari Bansos ini. Ciri-ciri bantuan akhir tahun nanti yang bakalan segera dicairkan ketika D6NG yaitu statusnya sudah SI. Tapi kalau masih belum SI maka masih belum diprediksi sebentar lagi cair ya, seperti itu. Jadi ditunggu dulu status D6NG-nya. Kemudian informasi yang terakhir, apakah di akhir tahun 2024 ini juga akan ada bantuan bonus atau bantuan tambahan seperti di tahun 2023 yang lalu? Nah, ini kita flashback ya, kembali ke tahun 2023. Di periode November Desember, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Pemerintah memberikan bantuan tambahan kepada 18,8 juta KPM yang tergolong KPM BPNT, warahmatullahi wabarakatuh, ataupun KPM BPNT plus PKH, di mana bantuan tambahan yang dimaksud nominalnya adalah Rp400.000. Nah, bantuan tersebut namanya adalah BLT El Nino karena waktu itu ada fenomena El Nino sehingga harga pangan itu naik, maka pemerintah itu memberikan bantuan tambahan sebesar Rp400.000 ya, seperti itu. Nah, apakah di akhir tahun 2024 ini juga akan sama ada bantuan bonus atau tambahan seperti BLT El Nino di tahun 2023 yang lalu? Hingga saat ini masih belum ada konfirmasi, masih belum ada informasi dari pemerintah terkait dengan adanya bantuan tambahan ataupun bantuan bonus ini. Jadi sementara ini masih belum ada ya, seperti itu. Karena mengingat di akhir tahun 2024 ini tidak ada fenomena-fenomena alam yang menyebabkan ekonomi ini terganggu ya, seperti itu.
Kalau di tahun 2023 kan ada fenomena alam El Nino ya, sehingga menyebabkan harga pangan itu naik ya. Tapi kalau di tahun 2024 ini tidak ada fenomena seperti El Nino yang menyebabkan harga-harga pangan itu naik. Sehingga kemungkinan besar di akhir tahun 2024 ini tidak ada bantuan tambahan ataupun bantuan bonus ya, seperti halnya di tahun 2023 yang lalu. Jadi buat para KPM, ditunggu saja bantuan regulernya seperti bantuan PKH, BPNT, kemudian bantuan PIP ya, dan juga ada KPM-KPM tertentu yang masuk ke data miskin ekstrim yang nanti juga bakalan mendapatkan bantuan terakhir untuk bantuan pangan beras 10 kg-nya di bulan Desember tahun 2024. Nah, sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.